Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Misteri Lobang Jepang Bukit Tinggi yang belum terungkap. Lobang Jepang identik dengan sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Lobang Jepang terpanjang dan terbesar di Indonesia ini hanya kalah panjang dari lobang Viet Cong di kota Saigon, Vietnam. Lobang Viet Cong itu awalnya juga dibangun Jepang sebagai strategi perang menghadapi bala tentara sekutu. Setelah Jepang kalah perang, lobang itu dibangun lagi oleh prajurit Viet Cong dan sangat membantu tentara Vietnam dalam memenangkan perang Vietnam melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi kalau kita menelisik sejarah peperangan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, ada strategi Jepang untuk mengajak musuh untuk perang bawah tanah. Karena kekuatan sekutu semakin besar dari jumlah personil dan persenjataan. Dengan bergabungnya beberapa negara Eropa dan persemakmuran bekas jajahan Inggris di Vietnam dan Indonesia, Jepang menggali beberapa bunker bawah tanah. Di Indonesia, Jepang menggali bunker pertahanan di 3 kota, yakni di Bukit Tinggi, Bandung dan Biak. Tapi bunker terbesar Jepang bangun di kota Bukit Tinggi. Bunker yang terpusat di tengah kota, dan terhubung ke beberapa titik lobang. Ada yang di pinggir kota, di dinding ngarai, di benteng Fort de Kock, di kebun binatang, dan Bandara Gadut. Pengalian lobang Jepang ini atas perintah Letnan Jenderal Moritake Tanabe, Kepala Divisi ke-25 Bala Tentara Jepang. Sang jenderal kelihatannya ingin mengembangkan strategi perang baru. Strategi perang bawah tanah bisa menghemat tentara dan amunisi. Karena dalam strategi perang bawah tanah, mereka sering memakai teknik jebakan dengan lobang ranjau, dengan bandul terbang, atau dengan sapuan tali yang menjebak. Lobang Jepang ini mulai digali bulan Maret tahun 1941 dan selesai bulan Juni tahun 1944. Panjang lobang yang digali 8 km dengan 21 lorong. Titik kedalaman lobang Jepang ini adalah 49 meter di bawah tanah. Jumlah lobang dan lorong ini baru yang dijelajahi Pemda. Tapi menurut cerita orang tua-tua, lobang tersebut melebihi 8 km panjangnya. Lobang Jepang mempunyai 21 lorong. Tiap lorong tersebut berbeda-beda penggunaannya. Misalnya, untuk ruang amunisi, gudang, dapur, tahanan, ruang tidur, ruang penyiksaan, ruang rapat, ruang olahraga dan lain-lain. Cuma sampai saat ini banyak misteri lobang Jepang yang belum terungkap. Misal berapa panjang lobang Jepang yang sebenarnya. Seperti kita tahu, di Kelok 44 ada 2 lobang Jepang. Begitu juga di Muko PLTA Maninjau juga ada lobang Jepang. Tapi apa kesemua lobang itu terhubung? Masih jadi tanda tanya. Begitu juga dengan Sang Jenderal Moritake Tanabe. Sang jenderal kejam yang punya ide pembuatan lobang Jepang ini. Sampai saat ini tidak terdengar kabarnya. Apa dia selamat kembali ke negerinya? Atau dia melakukan harakiri, seperti kebiasaan prajurit Jepang yang kalah perang? Apalagi misteri jumlah korban yang meninggal dalam mengali lobang Jepang. Sebab Jepang bukan mengambil tenaga dari daerah Sumatera Barat, tapi Jepang membawa tenaga Romusha dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, gunanya untuk menjaga kerahasiaan instalasi militer mereka. Konon kabarnya, setelah para Romusha tersebut tidak layak bekerja lagi, mereka langsung dibunuh, dicincang dan dibuang di lubang sungai bawah tanah. Jadi bekas korban meninggal tidak terdeteksi sampai saat ini. Yang lebih unik dan misteri lagi, lubang Jepang yang berdiameter lebih kurang 2,5 meter, dengan panjang 8 km, tidak ada bekas gundukan tanah galiannya. Sementara orang mengali sumur dengan kedalaman 4 meter, tanah galiannya sudah 1 truk besar. Sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui kemana Jepang menimbun gundukan tanah tersebut. Saking rapinya Jepang menyembunyikan jejak galiannya. Coba Anda bayangkan, seandainya ada galian segitu banyak, tentu menghasilkan jutaan kubik tanah galian. Kalau ditumpuk tentu telah membentuk satu bukit ukuran sedang. Tapi sampai saat ini, boro-boro melihat bukit gundukan tanah galian tersebut. Melihat bekas galian saja, tidak ada masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya
Begitulah rapinya Jepang mengerjakan sebuah proyek militernya. Mereka tidak mau memakai tenaga lokal dan menyembunyikan material galiannya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi di kisah yang lain dan di